Ya, dan berikutnya kita simak sejumlah informasi terpopuler di portal cnbcindonesia.com sepanjang hari ini, di mana di informasi yang pertama ini terkait dengan isu keamanan cyber. Ya, bagi Anda pengguna ponsel Android ini perlu berhati-hati ya, karena rupanya Anda perlu waspada dengan kehadiran virus jahat malware yang baru saja ditemukan oleh tim peneliti dari perusahaan keamanan cyber Zimperium. Ya, malware ini terdapat dalam sebuah aplikasi bernama Sistem Update dan diketahui bisa mengambil alih perangkat serta data dari para korbannya. Aplikasi ini diinstal di luar toko aplikasi resmi untuk perangkat Android Google Play Store. Di saat pengguna Android menginstal aplikasi ini, Sistem Update akan menyembunyikan dan mengeksfilterisasi data dari perangkat korban menuju server operator. Diketahui malware ini bisa mencuri berbagai data dari ponsel korban, mulai dari kontak, detail perangkat, bookmark browser, riwayat pencarian, merekam panggilan, suara di sekitar mikrofon, dan mengambil foto menggunakan kamera ponsel. CEO Zimperium, Sridhar Miltal, mengatakan bahwa malware ini merupakan yang paling canggih yang pernah dilihat. Sementara hingga kini pihak Google masih menolak berkomentar terkait langkah apa yang digunakan untuk mencegah malware ini masuk ke toko aplikasinya. Ini lumayan mengerikan ya, apalagi belum diketahui nih cara menghindarinya. Dan kita akan beralih ke informasi lainnya yang juga menjadi perhatian dari para pembaca cnbcindonesia.com ya. Di informasi berikutnya ini datang dari kebakaran hebat yang melanda kilang Pertamina di Balongan, Indramayu, Jawa Barat pada Senin 29 Maret dini hari. Ya, hingga pagi tadi upaya pemadaman api masih terus dilakukan dan upaya pemadaman ini dibutuhkan waktu lama karena material isi tangki produk yang ikut terbakar. Masih belum diketahui secara pasti penyebab dari kebakaran ini, namun pada saat kejadian terjadi hujan deras yang disertai petir. Demi pengendalian arus minyak dan mencegah kebakaran meluas, Pertamina pun melakukan normal shutdown, di mana Pertamina juga telah menyiapkan tempat untuk evakuasi dan pengungsian sementara bagi warga sekitar Gor Perumahan Bumi Patra dan Pendomo, Kabupaten Indramayu. Ya, dan hingga kini diketahui belum ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun korban luka-luka diketahui mencapai belasan orang. Dan proses evakuasi pun juga masih terus berlanjut ya. Dan berikutnya ada kabar lain yang juga tidak kalah mencekam. Ini datang dari update terkini terkait dengan konflik di Myanmar, di mana militer Myanmar dikabarkan menembaki para pelayat dalam acara pemakaman salah satu pendemo pada Minggu 28 Maret kemarin. Mengutip Reuters, terjadi penembakan di sebuah acara penghormatan terakhir kepada Tee Maung Maung, pemuda berusia 20 tahun yang tewas akibat kebrutalan para aparat. Para pelayat pun langsung melarikan diri dari kejadian yang berlangsung di Bago dekat ibu kota komersial Myanmar, Yangon. Saat kejadian, para pelayat sedang menyanyikan lagu revolusi, pasukan keamanan pun langsung datang dan melepaskan tembakan bertubi-tubi. Sebelumnya, Tee Maung Maung sendiri merupakan seorang korban yang tewas dalam insiden hujan peluru yang dilancarkan oleh junta militer pada Sabtu 27 Maret lalu. Tercatat 114 orang tewas dalam kejadian hari tersebut dan membuat hari itu sebagai hari paling berdarah di Myanmar sejak kudeta 1 Februari lalu. Ya, masih dari berita internasional dan informasi terkini dari kapal raksasa Ever Given yang masih menjadi perhatian para pembaca cnbcindonesia.com. Kondisi terbarunya adalah besar-besaran ini dilakukan untuk membebaskan kapal Ever Given yang terjepit dan membuat urusan Suez pun macet total. 2 kapal tunda tambahan diluncurkan untuk membantu upaya pembebasan kapal kontainer raksasa ini. Inilah kondisi evakuasi kapal Ever Given, kapal milik Jepang berbendera Panama yang terjebak di terusan Suez sejak Selasa 23 Maret 2021 kemarin. Sejak kejadian ini terjadi kemacetan yang luar biasa di mulut terusan Suez dan jalur perdagangan senilai lebih dari 9 miliar dolar Amerika Serikat per hari ini pun terblokir. 2 kapal tunda asal Italia dan Belanda diluncurkan bersama dengan 10 kapal lainnya yang sudah berada di terusan Suez. Kapal-kapal ini digunakan untuk mendorong kapal Ever Given yang
yang berukuran 400 meter dan membawa 20.000 kontainer. Dan pengerukan di sekitar terusan Suez pun terus dilakukan dan diharapkan proses evakuasi bisa dilakukan tanpa menurunkan muatan kapal. Sebelumnya, kapal raksasa Ever Given terjepit sekitar 6 km di utara pintu masuk Kanal Laut Merah dekat kota Suez. Penutupan jalur air penting antara Asia dan Eropa ini pun membuat penundaan dalam rantai pengiriman global.